Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ken di sini. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai tang ya. Kalau video sebelumnya kita membahas mengenai perbedaan antara tang Lensman dengan tang kombinasi. Ya, untuk video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai hal yang esensial ya dalam tang. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kinerja dari suatu tang ini ya? Atau berapa usaha yang kita hasilkan untuk suatu tang ini. Ya, secara definisi mungkin tang ini adalah suatu tools atau alat pengungkit ya kalau saya bilang, yang bisa menjepit, memotong, membuka sesuatu atau memasang sesuatu ya, dan bisa dipergunakan di sektor rumah ya, untuk urusan rumah tangga, workshop atau bengkel, maupun urusan industrial. Karena dia adalah suatu alat pengungkit, maka hukum yang berlaku dalam tang ini adalah hukum pengungkit. Wah, kita masuk ke zaman sekolah dulu nih ya. Ini kalau nggak salah di zaman SMP atau SMA ya, saya lupa deh. Untuk sistem pengungkit ini ya, ini berlaku ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah titik tumpu di sini. Titik tumpu dalam tang ini kita tetapkan sebagai si heavy duty rivet ini. Heavy duty rivet ini yang menggabungkan antara kedua sisi tang ini ya. Yang kedua mungkin ini ya namanya kalau nggak salah ya beban, lengan beban ya. Di sini lengan beban, jaws yang di atas ini. Dan yang ini adalah lengan kuasa kalau nggak salah ya, lengan kuasa. Jadi lengan kuasa ini dengan lengan beban ini harusnya berbanding lurus ya. Artinya jika ada beban di dalamnya, maka perkalian antara si lengan beban dengan beban itu harus sama dengan lengan kuasa dengan usaha yang kita hasilkan. Nah, pusing kan? Sama guys. Oke, kita masuk contoh aja kali ya. Jadi misalkan begini ya, lengan beban ini kita ukur misal di sini 5 cm lah ya, 5 cm, dan punya beban sekitar 200 Newton kali ya. Kita contohkan aja sebagai kabel kali ya. Nah oke, jadi misal kabel ini bebannya itu 200 Newton ya, atau lengan bebannya ini 5 cm, 5 dikali 200 itu menghasilkan 1000 ya. Benar kan 1000 ya? 1000 ya. 1000. Nah, untuk lengan kuasa ini nggak mungkin sama dong. Di sini 5 ya, kita taruh di sini 20 ya. 20. Jadi berapa usaha yang kita hasilkan untuk untuk mencapai nilai 1000? 20 berarti dikali 50 ya. Berarti usaha kita tuh 50 di sini. 20 kali 50 itu 1000 ya. Dan 200 dikali 5 itu sama-sama 1000. Jadi berbanding lurus kan. Nah, kalau kita potong, misalnya dia jadi 10 cm gitu ya, bukan 20 cm. Kita potong 20 cm, 10 cm. Jadi 10 di sini, 10 di sini akan bertambah beban kita, usaha kita ya. Jadi 100 dong. Yang tadinya 50 panjang 20 ini ya, kita menghasilkan 50, tapi dengan dipotong ini 10 jadi 100. Jadi makin berat guys. Jadi intinya semakin panjang handle dari tang ini, maka akan semakin mudah atau semakin kecil usaha kita untuk mengoperasikan tang ini ya. Dalam hal ini beban dan si lengan beban ini ya. Ini kita contohkan dengan memotong sesuatu ya. Jadi memotong sesuatu itu akan lebih mudah ya, untuk semakin panjang dari lengan itu ya. Seperti Stanley ini Stanley 8 inch ya harusnya ya. Tapi dia mau powernya lebih besar, maka dia di sini ada additional leverage atau pengungkit tambahan dia. Jadi sebenarnya ini 8 inch kalau nggak ada additional leverage-nya ini ya.
8 inch yang ditambahkan pengungkitnya. Jadi daya atau force yang kita gunakan itu akan lebih sedikit dengan tadi mengacu pada hukum pengungkit tadi ya. Ya, yang dari hukum tersebut ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan siapa ya namanya, saya lupa itu, seorang ilmuwan, Archimedes kalau nggak salah, fisikawan. Dia menyebutkan bahwa berikan saya tuas yang panjang dan titik tumpu, maka saya akan menggerakkan dunia. Wah, mantap ya. Jadi intinya ya, semakin panjang titik tumpu tuasnya itu, maka semakin baik ya usaha yang kita gunakan. Oke, untuk beberapa dekade belakangan ini, para saintis engineer telah mengembangkan sistem baru ya, di mana mereka tidak melihat lagi panjang suatu lengan usaha kita ya, tapi dia lebih berkonsentrasi pada titik tumpu itu sendiri ya. Dia mengotak-atik ya, mereka ini mengotak-atik titik tumpu ini dan menghasilkan desain baru, yang menghasilkan desain high leverage seperti ini. Nah, ini yang sering kita bingung kali ya. Ini high leverage ini kenapa lebih mudah? Ya, mereka memformulasikan sesuatu ya dengan mengotak-atik titik tumpu ini, yang meninggikan titik tumpu ini ke atas hingga mendekati titik persilangan antara kedua leverage ini ya, tuas ya, kedua tuas ini ya. Jadi dia leverage-nya itu, si fulcrumnya ini titik tumpunya ini ditinggikan. Kalau kita lihat perbedaannya, ini di tang konvensional atau tang biasa standar ya, itu dia tepat berada di tengah ya, seperti ini. Nah, kalau yang high leverage, dia ditinggikan seperti ini. Jadi dia tidak berada tepat porosnya di tengah ya. Artinya dia dinaikkan ke atas hingga mendekati persilangan ini ya, persilangan dari cutting edge-nya dia. Dan ini telah menghasilkan sesuatu yang lebih efisien ya dalam pengoperasian tang ini ya, dan menghasilkan power atau kekuatan dari tang itu bertambah, dan secara otomatis usaha yang kita keluarkan itu akan semakin rendah ya. Ya, untuk desain high leverage itu seperti itu ya. Jadi bukan karena coakan ini ya, tapi karena si titik tumpu ini ya, titik tumpu ini ditinggikan ke atas. Si heavy duty rivet ini ya, ditinggikan ke atas, makanya namanya high leverage. Titik tumpu yang ditinggikan, pengungkit ya. Ya, desainnya seperti ini ya. Jadi berbeda dengan yang tang konvensional ya. Dia ada di tengah dan dia ini ditinggikan sampai ke atas dan menghasilkan formulasinya menghasilkan 30% hemat tenaga ya, atau forcingnya itu ya 30% ya, lebih hemat dibanding tang konvensional. Ya, mungkin ada kelebihan ada kekurangan kali ya. Yang pertama, mungkin kalau desainnya tinggi seperti ini, handle-nya panjang seperti ini akan menghasilkan tingkat akurasi yang rendah ya. Jadi semakin panjang handle-nya, maka tingkat akurasi kita tuh akan semakin rendah. Kalian bisa buktikan sendiri nanti. Ini satu kelemahan daripada desain handle yang panjang ya. Dan itu bisa diakali dengan sistem adaptasi dari tangan kita ya, dengan menggunakan secara berkala tang-tang yang lebih besar. Makanya saya lebih prefer tang 7 inch dalam pengoperasian live circuit ya, karena ini akurasinya lebih baik timbang yang lebih besar ya.
Untuk titik tumpu sendiri, ini kelemahannya, ini opini pribadi saya, kemungkinan adalah karena dia semakin tipis jarak antara si titik tumpu dengan persilangan, maka akan semakin rentan daya titik tumpu ini. Artinya titik tumpu ini tidak terlalu kuat ya untuk menahan benda-benda tertentu ya, yang secara beban itu lebih berat dibanding titik kekuatan dari titik tumpu, dan akhirnya saya pikir akan patah nantinya. Dan itu pun prosentasenya kayaknya agak lebih ekstrim kali ya untuk mematahkan sebuah ya standar ya vanadium chrome steel ini ya. Berbeda dengan tang biasa yang memang titik tumpunya ini jaraknya agak lebih lebar ya, jadi material bajanya tuh lebih tebal ya. Makanya saya sebut tang-tang seperti ini tang torsi ya. Berbeda dengan tang-tang seperti ini ya, high leverage. Dia memang mempermudah usaha kita, tapi saya bilang bukan tang torsi ya. Kita tidak bisa mengeluarkan torsi kita yang berlebihan kepada tang seperti ini. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan mengenai tang, apa aja yang mempengaruhi dari kinerja tang tersebut ya. Yang pertama adalah panjangnya, yang kedua adalah desain dari titik tumpu ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.